Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, berjumpa, dan juga melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan taklim bersama. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa, karena belum tentu saudara-saudara kita bisa menikmati nikmat yang kita rasakan pada pagi hari. Selain itu juga sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Dan rizki tadi sudah diinformasikan, sudah menghadang di depan kita dengan sarapan yang sudah dijanjikan. Dan juga bahagia yang selalu menggelayut dalam hati kita. Dan memang harus kita siapkan sejak kita bangun tidur kita. Sampai nanti kita tidur kembali harus siap untuk bahagia. Meskipun di dalam perjalanan sehari-hari kita penuh tentang godaan, rayuan, bujukan, ataupun tantangan yang berat, namun asal disertai dengan bahagia, insya Allah akan terasa ringan. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan umatnya hingga yaumul kiamah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas pasal tentang optimisme atau pengharapan. Karena banyak sebagian di antara kita yang mungkin mudah untuk berputus asa, mudah menyerah, dan seringkali tidak mau beranjak dari keterpurukan ataupun juga kondisi saat ini yang mungkin tidak menggembirakan. Maka pada pagi hari ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu sehingga tercerahkan, sehingga kita bisa, istilah anak muda sekarang, move on, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menyongsong rahmat dan ridhonya, sehingga hidup kita tadi terasa ringan, terasa mudah, terasa tidak ada beban.
Justru yang ada adalah pengharapan rahmat Allah dan ridhonya, sehingga kita bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang betul-betul terbaik. Di setiap individu kita bisa menghasilkan kondisi yang terbaik, dan mudah-mudahan itu bisa menular kepada keluarga kita dan juga keturunan kita sampai yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirul dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hambaku yang telah lengah gegabah atas dirinya, janganlah kalian berputus asa harapan dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah dapat mengampunkan semua dosa, dan sesungguhnya Ia Maha Pengampun dan Penyayang. Dari firman Allah ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki setiap diri kita hambanya untuk tidak mudah berputus asa, tapi mengharapkan agar kita penuh dengan pengharapan dari rahmat Allah. Dan juga Allah menjamin akan mengampunkan semua dosa, dan juga Allah Maha Pengampun dan juga Allah Maha Penyayang. Dan kita seringkali setiap mengawali aktivitas, kita pun menyebut-nyebut Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Penyayang. Dan memang Allah menyatakan dirinya Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Inilah yang mestinya kita tanamkan dalam diri kita, agar diri kita tidak pernah merasa sedikit pun, sedetik pun untuk merasa berputus asa. Kemudian disambung dengan firman Allah dalam surat Saba ayat 17, wa qala ta'ala, wa hal nuzazil ila kafur, apakah ada yang disiksa selain dari mereka yang kafir. Nah ini nanti menjadi menarik manakala Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, selain yang kafir apakah ada yang disiksa? Artinya kalau kita tidak melakukan kekafiran, insya Allah tidak ada siksaan meskipun kita salah. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita salah tapi kita segera memohon ampunan. Dan Allah menjanjikan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Makanya jangan mempertahankan kekafiran atas diri kita. Kafir itu ingkar. Ingkar menjalankan perintah Allah dan juga ingkar untuk menghindari larangan-larangan Allah. Jadi yang harus kita lakukan adalah taat, patuh, kemudian meninggalkan diri dari maksiat, dan juga sabar untuk melazimi qada dan qadarnya, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Wa qala ta'ala, inna qad ukhiya ilaina annal adaba ala man kadzaba wa tawalla. Dalam surat Toha ayat 48 Allah berfirman, kami telah diberi wahyu bahwa siksa hanya buat orang yang mendustakan dan berpaling. Jadi dalam surat Toha ini Allah menjelaskan bahwasanya
Allah akan menyiksa hanya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi, mendustakan perintah-perintah Allah, mendustakan larangan-larangan Allah, dan yang mereka berpaling. Artinya berpaling itu sudah beriman, sudah berusaha untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan larangan Allah, tapi kemudian dia berpaling, artinya lebih tertarik untuk bermaksiat, tertarik untuk melanggar perintah-perintah Allah sampai meninggalnya. Namun kalau mungkin berpalingnya sebentar kemudian dia taubati, mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah akan diampunkan oleh Allah. Makanya jangan mempertahankan diri dari kondisi berpaling, melengos, ya, bahasa Jawanya itu melengos. Wa qala ta'ala warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Nah, dari sinilah sebenarnya kita harus sadar bahwasanya setiap kondisi diri kita berbeda-beda. Mungkin kita duluan bisa bertobat dan istiqomah untuk beramal soleh dalam kebaikan. Ada kemungkinan saudara kita yang duluan. Bahkan banyak anak-anak kita yang lebih duluan untuk hijrah dibanding orang tuanya. Bahkan mungkin lebih duluan cucu kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan meskipun terlambat, tapi kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya, karena rahmat Allah meliputi segala hal. Nah, dari kondisi inilah menyebabkan kita tidak boleh terlalu percaya diri atau bangga dengan duluannya kita berhijrah, duluannya kita bisa beramal soleh, duluannya kita bisa beramal yang hebat. Karena bisa jadi orang yang di belakang kita yang telah menyadari kekeliruannya, dosa-dosanya, kemudian mereka berhijrah bahkan lebih baik dari kita. Nah, terus terang saya seringkali merasa malu tatkala mendengar informasi bahwasanya ada seorang artis yang dulunya, ya mohon maaf, mungkin tidak layak untuk dijadikan contoh dan toladan, namun setelah hijrah mereka melebihi kita. Dan kita tahu dunianya artis itu godaannya luar biasa. Enggak seperti kita paling digoda dengan istri kita, ya, setiap hari di rumah, digoda dengan anak-anak kita yang nuntut ini dan itu, digoda dengan tetangga kita yang mungkin membeli sesuatu yang membuat kita pengen juga membeli sesuatu. Tapi mereka yang di dunia keartisan ini godaannya luar biasa. Dan bandar narkoba itu ngincer-ngincer mereka terus. Kapan lengahnya dan saya bisa nyekokin narkoba sehingga mereka ketagihan untuk jadi pengguna, konsumen. Sementara kita yang ngincer siapa? Enggak seperti mereka. Yang pengen merampok kita siapa? Bahkan setiap saat kita bisa menikmati keharmonisan dalam bermasyarakat seperti sekarang ini. Tapi mereka mungkin saat ini masih ada syuting yang harus diselesaikan. Bahkan syutingnya pun di tempat yang mohon maaf banyak dilakukan kemaksiatan. Tapi luar biasanya mereka bisa hijrah. Dan kalau sudah hijrah, nah kita lebih tambah malu seperti almarhum Hari Mukti, jadi ustadz di mana-mana, keliling untuk menyelamatkan saudara-saudaranya jangan sampai pernah seperti dirinya tatkala terjerumus berpaling dalam banyak kemaksiatan.
Nah, oleh karena itu kita jangan seringkali merendahkan orang lain. Merendahkan mungkin kondisinya saat ini tatoan, kemudian rambutnya gondrong, kemudian kumpulan tongkrong-tongkrongan dengan mereka yang ya mohon maaf mungkin banyak melakukan kemaksiatan. Bahkan di tempat saya di wisata sana ya banyak beraneka macam manusia yang mereka ya luar biasa macam-macam. Baru minggu kemarin itu ada konser komunitas Vespa di atas yang banyak tatonya. Kemudian dari pagi sampai malam itu musiknya rock yang mungkin bagi kita tidak bisa dinikmati. Bagi orang lain mungkin membenci karena memang hati itu kalau melihat kemungkaran memang harus benci. Tapi sebenci-bencinya kita mestinya mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mereka diberikan kehidupan setelah berpalingnya agar mereka merasakan rahmatnya Allah, diampunkan dosa-dosanya dan dimudahkan mereka untuk bertobat. Termasuk juga mungkin pemimpin-pemimpin kita saat ini. Nah, ini kan suhu politik mulai memanas. Apalagi nanti tahun depan. Tapi kita harus menjaga hati kita. Di dunia ini sebenarnya fana, tidak ada apa-apanya. Yang justru di dunia ini kesempatan kita, mungkin ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 atau mungkin hanya 40 tahun. Bagaimana bisa mengisi dunia ini untuk mencari rahmatnya Allah dan juga menyongsong rahmatnya Allah kelak di akhirat, agar diampunkan segala dosanya, dimudahkan bisa beramal soleh yang diridhoinya, dan juga bisa mengajak keluarga kita, bahkan kita bisa mempersembahkan untuk dunia ini keturunan kita yang soleh dan solihah, agar bisa menjadi penerus risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang di dunia ini hidup tidak mudah. Bahkan semakin orang beriman, semakin orang banyak beramal soleh, maka godaan ujian semakin besar. Sebagaimana seperti pohon itu semakin tinggi tidak semakin kecil terpaan anginnya, bahkan semakin keras. Makanya kita sering menjumpai manakala ada bencana angin topang beliung ya, itu yang roboh duluan adalah yang besar-besar, karena yang besar-besar terlihat oleh angin mudah untuk ditumbangkan, sementara yang kecil terlindungi yang besar, sehingga kadang-kadang bisa lolos. Nah, makanya jangan dikira orang-orang yang beriman, para alim ulama, kiai, ustadz dan lain sebagainya itu ujiannya lebih ringan daripada kita. Tidak, mereka lebih berat. Orang kaya, pengusaha sukses, konglomerat, apakah ujiannya lebih ringan? Tidak, lebih berat. Cuma kita seringkali iri atau kagum, terpesona oleh keberhasilannya. Tapi kita tidak bisa memahami ujian-ujian dan juga mujahadahnya untuk bisa sukses seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada rumusnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, kalau kemampuan kita naik, ujiannya ya naik. Sebagaimana anak sekolah itu TK nggak ada ujian, malah seneng-seneng main-main, nyanyi-nyanyi. Tapi SD naik ada ujian.
setiap semesteran, setiap mau kenaikan kelas. Nanti SMP ada ujiannya, nambah. Jadi selama kita meningkatkan kapabilitas kompetensi diri kita, maka akan selalu naik ujian-ujian itu, dan harus siap. Makanya di Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian itu merasa dibiarkan mengatakan beriman tapi tidak didatangkan ujian? Karena ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan seiring dengan kondisi hambanya. Nah, insya Allah kalau kita selalu mengupdate diri, artinya ilmu kita tingkatkan terus, amal soleh kita tingkatkan terus, dan juga kedekatan kita dengan Allah kita tingkatkan terus, dan merasa butuh kita ke Allah itu meningkat terus, maka insya Allah ujian-ujian Allah itu akan bisa kita lalui dengan mudah, dengan ringan. Nah, baiklah, kita sambung ke hadisnya, ke hadis bagaimana para sahabat dibimbing oleh Rasulullah SAW mempraktekkan tentang optimisme ini. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu al-qoha ila Maryam wa ruhu min wal jannata wan nar haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, muttafaq alaih. Wa fi riwayah li Muslim, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihin nar. Dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa dan tidak bersekutu memusyrikan Allah, dan bahwa Muhammad hamba dan utusannya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimat Allah yang dijatuhkan kepada Maryam dan ruh daripada Allah, dan bahwa surga itu benar juga neraka itu benar hak, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan amal perbuatan yang baik seberapapun adanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim, siapa yang beriman bahwa tiada sesembahan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Ini subhanallah ya, hadis ini memberikan kebahagiaan kepada kita umat muslim. Hanya bersahadat saja Allah sudah menjamin masuk surga, dan juga menjamin diharamkannya neraka atas diri kita, meskipun amal kita seadanya, artinya sedikit. Makanya di ayat yang disebutkan wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, meskipun amal itu sebesar biji sawi. Biji sawi kan kecil sekali, kecil, tapi Allah perhatikan itu amal yang kecil itu. Makanya jangan menyepelekan amal yang kecil-kecil, karena amal besar itu ya awalnya dari yang kecil. Usaha besar itu juga awalnya dari usaha yang kecil. Dosa yang besar itu pun juga asalnya dari dosa yang kecil. Makanya kita jangan menyepelekan yang kecil-kecil. Makanya saya sering dulu pas A'agim ceramah itu, kita harus bisa merubah dari yang diri kita dulu sendiri, kemudian dari yang kecil-kecil, kemudian mulai dari sekarang. Jangan nunggu-nunggu kita tua, kita mampu, kita kuat, tapi mulailah dari saat ini juga. Jadi
Hadis ini menerangkan bahwasanya menjaga syahadat kita, kesaksian kita kepada Allah dan kepada Rasul itu yang paling penting, paling utama. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang di akhir kalamnya membaca ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dakhalal jannah, sampai nyawa mau keluar dari kerongkongannya. Makanya sebenarnya di dunia ini, isinya dunia ini bisa selamat kalau kita menjaga syahadat ini sampai mati kita. Nah, caranya menjaga bagaimana? Sebenarnya Allah sudah kasih fasilitas kita. Setelah bersyahadat maka kita menjalankan kewajiban sholat. Sholat 5 waktu berapa kali syahadat dalam sehari? Ini matematika ya, berapa? Sholat 5 waktu saja, belum sunah-sunahnya. Berapa Pak? Berapa? Bersyahadat? Bukan 5 kali 2 ya, tapi 4 kali 2 tambah 1 subuh. Jadi 9 kali kita diajari oleh Allah untuk berlatih mempertahankan syahadat. Kesaksian kita yang dulu di zaman roh kita bersaksi, alastu birabbikum bala syahidna. Jadi tatkala Allah menanyakan kepada roh, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka para roh itu menjawab, benar ya Allah, kami jadi saksinya. Makanya lahir di dunia kita diajari oleh orang-orang tua kita, ustadz kita, para alim ulama untuk bersaksi bahwasanya Allah sesembahan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba Allah. Itu kita jaga terus. Kalau ditambah sholat sunnahnya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menambahnya di malam hari sholat tahajud. Tahajud minimal berapa? 2, tambah witirnya 1, 3 lah, minimal 3 kita. Kalau istiqomah terus 3 sampai akhir hayat kita, paling tidak kita tiap malam menjaga syahadat kita. Paginya duha minimal 2, bagusnya 4, 6, bahkan sampai 12. Jadi kalau di malam hari itu ganjil, di siang hari genap. Jadi kalau lupa tidak bisa sholat tahajud di malam hari, maka diganti di siang hari. Tapi tidak gantinya terus menerus. Kalau ganti kan cuma sekali 2 kali. Kemudian tambah sholat sunnah rawatibnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya mempermudah kita bagaimana kita bisa menjaga syahadat ini sehingga sampai mati kita tetap bertahan untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mengapa pentingnya sholat? Nah ini pentingnya dalam menjaga syahadat kita, kesaksian kita. Baru nanti mengaplikasikan amalan syahadat ini dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk amaliyah kita, agar kita bisa beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Nah kalau kita nggak bisa berbuat baik, kita jaga lisan kita, perbuatan kita, jangan sampai menyakiti orang lain, menyakiti makhluk Allah yang lain. Karena banyak, mungkin kita bisa menjaga lisan kita, tapi perbuatan kita belum bisa terjaga. Contohnya, diperintahkan oleh Allah tidak merusak di muka bumi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Diperintahkan oleh Allah tatkala mereka dilarang oleh Allah, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi.
tapi mereka ngeles. Oh, saya nggak buat kerusakan, saya ini justru membaguskan bumi. Contohnya apa? Contohnya ya sering kita ungkapkan, mengambil barang tambang berlebihan, tidak hanya sesuai kebutuhan, tapi untuk sampai berapa puluh tahun ke depan. Kemudian ngeduk gasnya, ngeduk airnya, padahal seperti perut, isinya perut itu idealnya sepertiga air, sepertiga gas, sepertiga makanan. Ngeruk batunya, padahal semua itu dibutuhkan untuk perlindungan manusia sebenarnya yang di atas permukaan bumi, supaya apa? Terhindar dari panasnya mahma bumi. Ada batu, ada air, ada gas, ada barang tambang yang lain, itu sebenarnya menjadi isolator bagi manusia yang ada di permukaan bumi, termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup di atasnya. Kalau tidak ada isolator, maka bumi tandus, nggak bisa ditanami lagi. Jadi padang pasir, panas. Dulu padang pasir di Jazirah Arab itu hutan belantara dulu. Dan air di permukaan bumi pun dulu banyak. Tapi banyak yang hilang karena apa? Ya daya dukungnya yang sudah dirubah, dirusak. Tapi ngelesnya enggak, saya bikin apa? Ngambil emas ini untuk menyenangkan ibu-ibu itu loh yang suka perhiasan. Untuk tabungan devisa negara dalam bentuk batangan. Minyak juga demikian. Makanya sebenarnya gaya hidup kita yang suka jalan-jalan, suka menghambur-hamburkan minyak untuk keperluan yang tidak urgen untuk mendekatkan diri pada Allah, maka sebenarnya itu termasuk mubadir. Nah, dalam rangka menyongsong atau menjaga kelestarian syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita tadi mempertahankan syahadat kita dengan baik, memperbanyak amal sholat. Ya, termasuk ke anak-anak kita diajari. Makanya saya kalau melihat masjid itu punya masa depan atau tidak, itu dilihat dari anak-anaknya. Kalau anak-anaknya semakin banyak, insya Allah masa depan masjid ini cerah. Tapi kalau isinya 60 tahun up gitu, nah ini masa depannya suram. Nah, bagaimana takmir masjid ini bisa menjadikan masa depan masjid ini makmur? Tergantung dari dakwahnya kepada generasi penerus. Kalau yang tua-tua nggak usah didakwahi, mempersiapkan diri menjelang meninggalnya itu dekat ke Allah. Tapi kalau anak-anak yang godaannya masih tinggi, masih luar biasa, nah itu kalau dia bisa ke masjid, bahkan kata Rasulullah di dalam hadisnya itu ada 7 golongan yang isinya kesemuanya yang dijamin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, seorang pemuda yang gandrung kepada masjid, cintanya kepada masjid. Kemudian yang dia beribadah ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain. Dan seorang pemuda yang digoda dengan wanita bangsawan yang cantiknya luar biasa, tapi dia tidak bergeming. Semua muda itu bukan tua, semua pemuda, bukan yang tua. Kalau yang tua digoda, yang goda nggak ada, sudah nggak tertarik yang goda. Tapi kalau yang muda luar biasa godaan. Makanya
marilah kita dakwahi anak-anak kita, ya minimal yang ada dalam tanggung jawab kita, untuk kita ajak menjaga kesaksian kita, syahadat kita diperbanyak, supaya memudahkan diri kita nanti tatkala ditanya di kubur, di akhirat, bahwasanya hanya Allah yang kita sembah, hanya Nabi Muhammad yang kita ikuti petunjuk-petunjuknya, dan kita akui dan Nabi Muhammad itu hamba Allah, tidak seperti saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan dapat hidayah. Mereka enggak mengatakan Isa itu hamba Allah, tapi Isa itu sesembahannya, bahkan ibunya juga disembah. Nah, ini sudah melenceng, makanya seringkali alim ulama menyebut kelompok yang tersesat, artinya sudah tidak betul ajarannya. Tapi kalau Yahudi, kelompok yang dimurkai, ajarannya masih benar, tapi dia tidak mau mengamalkan ajarannya, makanya dimurkai, al-maghdub. Nah, kita jangan sampai dimurkai, jangan sampai tersesat. Jadi ajaran kita sudah dijaga oleh Allah, kesohihannya Allah sendiri yang menjaga. Nah, kita tinggal jangan sampai kita berpaling tadi, ingkar, sehingga menjadikan diri kita terjerumus. Nah, kemudian ada yang menarik di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, dihadapkan kepada Rasulullah SAW beberapa orang tawanan. Tiba-tiba ada seorang wanita dalam tawanan itu bingung mencari anaknya. Bahkan dia tiap-tiap melihat anak kecil dalam tawanan itu, diangkatnya lalu diteteinya. Maka kata Rasulullah SAW, apakah kalian kira perempuan ini akan memasukkan anaknya ke dalam api neraka? Jawab sahabat, demi Allah tidak akan. Maka sabda Nabi SAW, demi Allah, Allah itu lebih kasih rahmatnya, lebih sayang pada hambanya, melebihi kasih sayangnya wanita itu pada anaknya. Jadi kasih sayang seorang ibu itu bahkan tidak melihat lagi rupa anaknya, karena dia memikirkan anaknya. Setiap melihat anak kecil yang karena anaknya hilang, masih kecil, langsung diteteinya. Karena apa? Kasih sayangnya, takut anaknya itu tidak dapat makan dari air susu. Jadi ibu-ibu itu kadang ya kelebihannya di situ, tidak pernah memikirkan rasionalitas, bahkan perasaannya yang didulukan. Makanya kalau ingin survival itu sebenarnya pelajaran dari ibu lah yang menjadikan anak itu survival. Tapi kalau ajaran keberanian, nah ini dari bapaknya. Makanya sebenarnya bapak dan ibu itu dibutuhkan kehadirannya untuk anak-anaknya. Makanya enggak ideal kalau ada single parent, enggak ideal, karena hanya sebelah dapat pelajarannya. Makanya kita jaga keharmonisan rumah tangga kita. Bahkan iblis laknatullah menetapkan prestasi tertinggi seorang iblis, setan laknatullah itu kalau bisa menceraikan pasangan suami istri. Bukan untuk berzina, membunuh, merampok, korupsi, tidak, tapi untuk mencerai-beraikan pasangan suami istri. Itu prestasi tertinggi. Makanya prestasi tertinggi kita juga adalah mempertahankan keharmonisan rumah tangga kita. Meskipun tadi kita berbeda, orientasi hidupnya berbeda antara wanita dan pria, berbeda. Tugasnya beda, sesuai kodratnya. Jadi tidak sama. Tidak ada yang namanya dalam Islam itu emansipasi, tapi adanya adalah berbagi peran.
sesuai dengan kodratnya, dan perannya masing-masing sama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, tatkala Allah menjadikan makhluk, maka Allah telah menetapkan atas dirinya sendiri dalam sebuah kitab yang di atas ars, bahwa rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi rahmat Allah itu mendahului murkanya Allah. Jadi kita harus optimis bahwasanya rahmat Allah itu selalu beserta kita. Nah, kalau di Nurul Falah ini insya Allah Pak Rahmat selalu menyertai kita. Jadi kita jangan berkecil hati, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya lanjutkan. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkanmu dan mengganti dengan kaum yang berdosa dan meminta ampun, kemudian diampunkan bagi mereka. Nah, ini hadis ini maknanya dalam ya. Jadi seandainya isinya dunia ini manusia yang tidak berbuat dosa, malah justru Allah pengen segera menghapuskannya untuk diganti manusia yang dia berbuat dosa tapi yang senang mohon ampun kepada Allah, kemudian Allah akan mengampunkannya. Allah justru senang yang itu. Karena apa? Karena manusia itu ya memang diberikan oleh Allah fasilitas hawa nafsu dalam diri. Nah, dengan fasilitas nafsu ini maka kondisi manusia pasti akan selalu salah dan lupa untuk bermaksiat kepada Allah. Namun yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Yang segera mohon ampun, mencari rahmatnya Allah, dan itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bahasanya manusia ini kehidupan yang dinamis, bukan statis. Kalau isinya orang-orang baik tok itu statis. Karena Allah itu menjadikan isinya orang-orang baik tok nanti di surga. Kehidupan yang memang sempurna, kehidupan yang ideal. Tapi kalau di dunia ini isinya ya memang banyak manusia yang salah dan dosa. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, andaikan kamu berbuat dosa, niscaya Allah akan menjadikan makhluk yang berbuat dosa kemudian minta ampun dan diampunkan bagi mereka. Jadi Allah selalu menciptakan makhluk-makhluk yang memang selalu berbuat dosa, dan itu ujian bagi kita orang-orang yang beriman, bagaimana bisa mempertahankan keimanan kita. Bukan terus adanya hadis ini ya membuat kita terus pengen berbuat dosa, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menyatakan bahwa kasih sayangnya itu, rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Makanya Allah senang hambanya itu sangat bergantung kepada dirinya. Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Jadi Allah itu ingin melihat bahwasanya makhluknya Allah itu sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hadis yang lain disebutkan kalau kalian berdosa minta ampunlah, kemudian mengulangi dosanya lagi minta ampunlah, berbuat dosa lagi minta ampunlah. Memang karena manusia itu secara kenyataan ya seperti itu. Makanya pahala beristiqomah itu luar biasa. Bagi yang bisa beristiqomah itu luar biasa.
Dan hidup ini sukses dan tidaknya karena keistiqomahan. Ya, banyak sebenarnya firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah yang kadang kita lupa, kita merefresh lagi agar membuat diri kita tidak pernah putus dari rahmatnya Allah. Karena putus dari rahmatnya Allah itu kita termasuk orang yang kafir. Makanya dosa besar apabila dia berputus asa terus mencelakakan dirinya sendiri, bahkan menghilangkan nyawanya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat pada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Dan karena kita bertemu yang pertama setelah Ramadan, maka saya menghaturkan mohon maaf lahir dan batin kepada jamaah sekalian, dan terima kasih atas perhatian dan curahan kasih sayangnya kepada saya pribadi dan juga kepada keluarga. Karena ada yang suka nengok ke sana, saya juga suka nengok ke sini, tapi ya qadarullah, kebetulan ada saudara kita yang tidak di rumah sehingga nggak ketemu. Kebetulan ada saudara kita yang baru dapat cucu, nah, sehingga nggak di rumah ya. Kemudian ada juga saudara kita yang mungkin mengunjungi saudara karena setelah Idul Fitri belum sempat andai tolan, maka tidak ketemu di rumahnya. Nah, mudah-mudahan kita Nah, ini ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, saya tertarik dengan temanya yang optimis, bahwa Islam itu harusnya optimis gitu ya. Kalau saya sudah merasakan bahwa dalam hidup ke titik nol yang paling rendah dalam hidup saya, dalam arti saya dikasih uji bahwa saya sakit selama 3 bulan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jadi permasalahannya pasca saya sakit itu dihinggapi rasa frustasi. Nah, itu bagaimana cara mengelola frustasi kita supaya jangan terlalu berlarut-larut. Saya sudah berusaha untuk saya alihkan untuk beribadah, karena saya aktivitas saya sudah tidak bisa seperti dulu lagi, tapi rasa frustasi itu masih ada. Nah, pertanyaan saya bagaimana mengelola rasa frustasi itu? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Saya jawab singkat. Yang pertama, kita lihat dulu pada diri kita. Yang dicabut oleh Allah sama yang masih ditinggalkan oleh Allah lebih banyak mana? Kalau lebih banyak berarti kita masih bisa untuk bersyukur. Kita bisa terus beribadah, kita terus bisa mencari karunia-Nya Allah yang lain. Terus yang kedua, kita bandingkan kondisi kita dengan orang yang lebih parah daripada kita. Ya, contohnya orang yang punya rumah besar, nah kita rumahnya sederhana, ya kita lihat yang lebih sederhana lagi sehingga kita bisa bersyukur. Kita sakit, kita lihat yang sakit setelah lebih rendah dari kita. Bahkan kita lumpuh sekalipun, kita lihat ternyata banyak yang meninggal, sehingga kita masih diberikan kesempatan minimal untuk tadi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga syahadat kita tadi.
sehingga bertahan sampai meninggal kita. Jadi kita lihat, kita bandingkan. Kemudian juga lihat lingkungan di sekitar kita. Dulu pas saya sakit itu, saya tidak melihat orang banyak berkunjung ke rumah saya. Tapi setelah sakit, ternyata banyak saudara-saudara kita yang mengunjungi kita. Itu berarti apa? Sayangnya mereka kepada kita itu yang mestinya membuat kita tambah optimis. Tidak boleh pesimis. Artinya apa? Insya Allah hidup kita masih mudah karena banyak yang perhatian. Nah, yang terakhir mestinya setelah kita melihat kondisi hati, membandingkan tadi, ya kembali tadi perintahnya untuk tidak berputus asa kepada rahmatnya Allah. Makanya kita harus mengupdate diri. Update diri itu kalau fisik kita sudah tidak bisa untuk seperti dulu, minimal otak kita. Karena banyak orang yang bekerja hanya cukup dengan otaknya, dengan HP di rumah, itu datang sendiri itu job-job gitu. Keterampilannya, skillnya. Saya sering melihat orang yang ini enggak punya jari tangan, dua-duanya, hanya sebatas segini, bisa jadi montir yang ulung di Jakarta sana. Ada yang enggak punya tangan, kalau gini, dia tetap bisa masak pakai kedua kakinya. Masa kita yang lengkap masih harus berputus asa? Naudzubillah min dzalik. Nah, kaki tangan sudah enggak ada, kita masih punya otak ini. Nah, insya Allah dari kondisi orang-orang yang seperti inilah bisa menginspirasi kita. Dan penyakit itu sebenarnya mudah untuk disingkirkan dari diri kita. Mindsetnya harus dirubah. Mungkin orang lain melihat kita sakit, tapi mindset kita, saya tidak sakit, saya sedang diuji Allah, sedang menjalankan ujian. Kalau ujian ini saya sukses lulus, insya Allah saya nggak akan sakit. Penyakit apa saja itu konsepnya ada di otak kita. Selama kita nggak menganggap itu sakit, insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Jadi jangan terus terngiang-ngiang saya sakit. Tidak, itu nggak akan sembuh malah. Meskipun penyakitnya hanya panu gitu ya. Di mindsetnya saya sakit, nggak akan sembuh. Tapi meskipun stroke dan lain sebagainya, kalau mindsetnya saya sehat. Tapi ada upaya, jadi meningkatkan dirinya yang tadinya hanya bisa berbaring, tidak bisa bergerak matanya, olahraga yang lainnya. Kemudian berusaha untuk duduk. Nah, kalau nanti duduk sudah bisa, berusaha untuk menapakkan kaki ke lantai. Kalau sudah belajar berdiri, belajar berjalan. Jalan hanya 1 langkah, besok 2 langkah, besoknya lagi 3 langkah. Jadi ada upaya ikhtiar fisiknya, tapi mindsetnya harus dari awal langsung disetting. Saya sehat, saya bahagia, saya masih lebih beruntung daripada saudara kita. Saya lebih banyak dicintai oleh lingkungan di sekitar kita dan keluarga kita. Insya Allah ini akan menjadikan diri kita kuat dan berpengharapan ke depannya lebih baik. Mungkin itu, mohon maaf, kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.